Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aom Humairoh, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita akan belajar materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada subbab tabung. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, apakah kalian sering melihat benda-benda yang ada di samping? Tentunya sudah pernah ya, karena benda ini merupakan benda yang ada di sekitar kita, yang berbentuk seperti bangun ruang sisi lengkung. Nah, di dalam gambar ini terdapat bangun ruang sisi lengkung, ada tabung, kerucut, dan bola. Apakah ada yang tahu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung merupakan sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya mempunyai selimut atau permukaan bidang. Nah, contoh bangun ruang sisi lengkung yaitu ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Mengapa kita perlu belajar bangun ruang sisi lengkung? Silakan mengamati gambar berikut. Gambar ini merupakan kaleng susu. Kaleng yang berbentuk seperti tabung. Kaleng ini akan dibungkus dengan label kertas. Yang dibungkusnya itu hanya bagian selimutnya saja. Pasti penjual atau yang memproduksi memikirkan untuk membungkus kaleng ini dengan label. Berapa sih luas label yang diperlukan? Berapa ukuran yang diperlukan? Untuk menjawab hal ini, tentu penjual perlu menghitung luasan dari selimut kaleng tersebut. Karena kaleng ini berbentuk seperti tabung, maka dapat menerapkan luas selimut tabung. Kemudian ada contoh selanjutnya. Ketika kita melihat gambar ini, kita tahu di situ ada minuman berkaleng. Misal, suatu pabrik ingin mengisi masing-masing kaleng tersebut. Tapi pabrik itu belum tahu berapa mililiter yang diperlukan untuk mengisi satu kaleng. Nah, untuk mengetahui berapa banyak mililiter yang diperlukan, maka pabrik tersebut perlu tahu volume masing-masing dari setiap kalengnya. Bagaimana cara untuk menentukan volume kaleng tersebut? Karena kita tahu bentuk kaleng itu mirip dengan tabung, nah pihak pabrik ini bertanya-tanya cara menentukan volumenya. Karena kaleng tersebut mirip dengan tabung, maka kita bisa menerapkan atau menggunakan volume tabung. Dengan begitu, pabrik dapat mengetahui berapa banyak yang bisa diisi dalam satu kaleng tersebut. Nah, tabung ini sendiri bisa digambarkan seperti ini. Tabung memiliki 2 sisi datar di mana tutup dan alasnya berbentuk lingkaran, dengan satu buah sisi lengkung berbentuk persegi panjang. Jika tabung dibuka, maka gambarnya akan seperti ini. Tutup dan alasnya tetap berbentuk lingkaran, sedangkan sisi lengkung tadi yang merupakan selimut tabung berubah menjadi persegi panjang. Gambar tabung yang dibuka seperti ini disebut sebagai jaring-jaring tabung. Maka dapat kita simpulkan tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Untuk lebih memahami mengenai tabung, kita akan menggunakan GeoGebra. Silahkan scan barcode berikut. Setelah scan pada barcode tersebut, kita akan langsung menuju ke halaman GeoGebra. Di sini terdapat informasi mengenai unsur-unsur dan jaring-jaring tabung. Pada kotak sebelah kiri terdapat tutup tabung. Jika kita checklist kotak ini, maka akan muncul tutup tabung yang berbentuk lingkaran. Tutup tabung merupakan sisi yang berbentuk lingkaran. Kita checklist untuk selimut tabung. Dia akan muncul pada selimut tabung di sini, disebut dengan sisi lengkung tabung. Untuk alas tabung, nah dia akan muncul alas tabungnya berbentuk
lingkaran seperti pada tutup tabung. Untuk tinggi tabung, kita dapat mengetahui dengan menceklis. Tinggi tabung, dia akan muncul. Tinggi tabung, ruas garis yang menghubungkan P3 dan O3. Nah, kita lihat di sini. P3 untuk titik di sini di atas dan O3 untuk titik yang di bawah. Dinamakan tinggi tabung, biasanya dinotasikan dengan T. Untuk jari-jari lingkaran, kita checklist. Maka dia akan muncul. Jari-jari lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Diameter lingkaran, kita checklist lagi. Dia akan muncul keterangan pada di bawah dan di sini gambarnya. Diameter lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Panjang diameter lingkaran merupakan 2 kali jari-jari lingkaran. Jika jari-jari lingkaran dari titik pusat ke ujung lingkaran, maka diameter merupakan 2 kali jari-jari. Jika kita checklist yang lainnya, definisi tabung, ruas tabung, dan keterangan tabung, kita akan bisa melihat informasi di sebelah sini. Untuk keterangan tabungnya R merupakan jari-jari lingkaran, T merupakan tinggi tabung, P3 pusat lingkaran pada tutup tabung, dan O3 merupakan pusat lingkaran pada alas tabung. Di sini juga terdapat rumus tabung. Untuk volume tabung, rumusnya merupakan luas alas dikali tinggi. Pi dikali R kuadrat dikali dengan tinggi. Untuk luas alas, rumusnya Pi R kuadrat untuk luas selimut keliling alas dikali tinggi, di mana keliling alas itu merupakan keliling lingkaran, maka 2 Pi R dikali dengan tinggi. Luas permukaan tabung itu seluruh dari tabung ini, yaitu luas alas, selimut tabung ditambah dengan luas tutup tabung. Maka, luas permukaan tabung itu merupakan keseluruhan dari tabung. Nah, kita bisa lihat lagi untuk tinggi dan jari-jari tabung. Jika kita tarik ke arah kiri, maka tabungnya akan lebih pendek, karena angkanya akan mengecil. Jika kita tarik ke arah kanan, maka tinggi tabungnya akan semakin tinggi. Kita bisa lihat perbedaan untuk tabung yang pendek dan tabung yang tinggi. Untuk jari-jarinya, jika jari-jarinya kecil, maka tabungnya akan mengecil. Jika jari-jarinya besar, maka tabungnya akan semakin besar. Kita bisa perhatikan di gambar. Kalian bisa mempelajari ini mandiri untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai tabung. Untuk jaring-jaring tabung, kita bisa lihat di bawah. Nah, di sini terdapat jaring-jaring tabung. Kita buka tabungnya, maka dia akan terlihat seperti gambar. Nah, kita bisa perhatikan jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung seperti yang tadi sudah dibahas, merupakan 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Kita bisa lihat di sini. Jika kita tutup, maka akan membentuk tabung. Kalian bisa memainkannya untuk memahami lebih mendalam. Nah, silahkan pelajari lebih lanjut agar kalian memahami materi tabung lebih baik lagi. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, di sini luas permukaan tabung yaitu luas 2 kali lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang, di mana
Satu lingkaran luasnya itu pi r kuadrat. Karena ada dua lingkaran, maka ada 2 pi r kuadrat. Sedangkan luas persegi panjang, pi r dikali dengan t. Maka kita akan sederhanakan menjadi 2 pi r dikali r ditambah dengan t. Selanjutnya yaitu volume tabung. Volume tabung merupakan isi atau kapasitas dari tabung tersebut. Di sini volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya merupakan lingkaran, maka pi r kuadrat dikali dengan tinggi dari tabungnya tersebut, yaitu T. Jadi rumus volume tabung yaitu pi r kuadrat dikali dengan tinggi atau T. Selanjutnya kita akan lihat untuk contoh soal, yaitu menentukan luas permukaan tabung dengan tinggi tabung 19 cm dan jari-jari tabung 7 cm. Diketahui jari-jari tabung yaitu 7 cm dan tinggi tabung 19 cm. Dengan menggunakan rumus luas tabung seperti yang sebelumnya kita telah pelajari, yaitu 2 dikali pi r dikali r ditambah dengan t. Nah, 2 dikali pi-nya kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Kita sekarang menggunakan yang 22/7. Dikali dengan r, jari-jarinya yaitu 7 cm. Dikali dengan r-nya lagi dengan jari-jari 7 cm ditambah dengan tinggi. Tingginya yaitu 19 cm. Maka dapat kita hitung yaitu hasilnya 1144 cm kuadrat. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari 8 cm. Jika luas tabung 240 pi cm persegi, maka tinggi tabung adalah, biasanya kita hanya mencari luas dari tabungnya. Kali ini kita akan mencari tinggi tabung. Kita bisa menggunakan rumus luas tabung, yaitu luas sama dengan 2 pi dikali r, di dalam kurung r ditambah dengan t. Kita substitusikan luasnya yaitu 240 pi, sama dengan 2 pi dikali r, r-nya yaitu 8. Nah, dalam kurung R ditambah dengan T, jadi 8 ditambah T karena tingginya yang kita cari. Selanjutnya kita bisa hitung kembali 2 pi dikali 8 yaitu 16 pi. Dalam kurung 8 ditambah T. Nah, kita kalikan 16 pi dikali 8 yaitu 128 pi. Ditambah dengan 16 pi dikali T, jadi 16 pi T. Setelah itu, kita bagi kedua ruas dengan 16 pi agar memudahkan kita untuk mencari tingginya. Agar yang di tingginya itu habis, jadi sisanya hanya T-nya saja. Nah, kita bisa lihat di sini 240 pi dibagi 16 pi. Maka hasilnya 15. Nah, yang selanjutnya yaitu 128 pi dibagi 16 pi, yaitu 8. 16 pi T dibagi dengan 16 pi. Itu hasilnya hanya tinggal T-nya saja. Dari sini kita bisa langsung tahu nih tingginya berapa, karena 15 sama dengan 8 tambah T. Di sebelah kiri ada 15, di ruas kiri yaitu 15. Agar di ruas kanan hasilnya hanya tingginya aja, maka kita 8-nya itu harus habis. Jadi 8 dikurangi 8. Maka yang ruas kiri juga 15 dikurangi 8. Hasilnya 15 dikurangi 8 sama dengan T. Maka 15 kurang 8 kan 7, jadi T sama dengan 7. Tinggi dari tabung tersebut yaitu 7. Setelah kita menyimak pembelajaran ini, mari kita lihat pemahaman kita dengan kuis.
Silahkan scan pada barcode berikut, kita akan melakukan kuis dengan media Quizizz. Setelah men-scan pada barcode berikut, maka tampilannya akan seperti ini. Silahkan kalian isi, hitung dengan baik. Sekian pemaparan materi mengenai bangun ruang sisi lengkung pada tabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.